Selamat bertemu Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, secara khusus segenap anggota jemaat Rama Klasis Makassar Tengah tetap boleh bersuka cita dalam hidup kita, dan Tuhan tetap menuntun, menolong kita, memberkati kita berjumpa kembali bersama dalam program Renungan Harian edisi Kamis 11 Februari 2021. Kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang dahsyat dan perkasa, Allah yang terus hadir tanpa henti, berkarya menyatakan yang terbaik, bahkan Allah yang memakai segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan masih tetap menguatkan kami dalam segenap pergumulan-pergumulan yang kami alami, untuk tetap percaya dan berserah berharap hanya kepadamu. Dan seterusnya kami terus menyerahkan hidup kami, terutama hari ini di mana kami akan beraktivitas. Hari ini bagaimanapun dan apapun yang dialami oleh segenap jemaat-Mu, kami tetap merindukan kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu, merindukan kekuatan dan jamahan kasih Tuhan. Kasihi kami, perdengarkan firman-Mu dalam anugerah kelayakan bagi kami, dan Tuhan berotoritas menuntun, menguatkan kami sekalian. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Demikian firman Tuhan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Firman Tuhan.
Mari kita renungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kemenangan karena Tuhan. Di Pupatalo Belana Puang. To be champion because God. Kira-kira seperti itu dalam terjemahan bahasa sebelah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Samuel F.B. Morse mendapatkan penghargaan di mata dunia atas keberhasilannya menemukan telegraf. Namun ia merasa tidak patut menerima semua sanjungan dan penghargaan pada dirinya. Yang ia katakan, saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Lanjut dia mengatakan, hal itu semata-mata karena Tuhan yang hendak memberkati manusia dan harus menyatakannya kepada seseorang. Dan Tuhan berkenan menyatakannya kepada saya. Wow, luar biasa. Ungkapan merendahkan diri, sebuah pengakuan bahwa dia yang dipakai oleh Tuhan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus berisi teguran yang keras untuk mengingatkan jemaat itu akan perintah Allah. Kita bisa lihat dan memahami dalam ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya Paulus sangat ingin bertemu dengan Titus sebagai pengantar surat itu untuk mengetahui bagaimana respons jemaat Korintus. Ternyata jemaat Korintus merespons baik surat Paulus. Sebab itu ia bersyukur dan melihat hal itu sebagai kemenangan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa melihatnya dalam ayatnya yang ke-14. Bagi Paulus, pelayan dengan maksud yang murni, ibaratnya bau harum dari Kristus dan bau kehidupan yang menghidupkan. Namun sebaliknya, mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari firman Allah, ibarat sedang menyebarkan bau kematian yang mematikan. Paulus bekerja dengan sangat giat dalam pelayanannya, namun ia tidak memegahkan dirinya atas semua keberhasilan itu. Ia mengarahkan semua pujian hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan jalan kemenangan dalam setiap pelayanan Paulus. Betapa dahsyatnya Allah kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keberhasilan dalam setiap kerja keras kita, hanyalah karena pertolongan Tuhan. Sebab itu marilah senantiasa menyatakan syukur bagi Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Roh Kudus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan menolong dan menuntun kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersyukur. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karunia baru, hari baru. Dengan firman-Mu yang Tuhan perdengarkan kepada kami, menambah sukacita itu. Dan buat kami kiranya mengerti. Dan buat kami untuk kuat melakukannya dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah segala-galanya. Kami hanya alat Tuhan yang membuat kegemilangan, kemenangan, keberhasilan. Tuhan yang membuat kami mampu untuk berprestasi.
kami mampu untuk menjadi orang hebat. Tuhanlah yang membuat sehingga kami mampu untuk menyatakan prestasi dalam banyak hal. Keunggulan-keunggulan itu semua karena Tuhan. Mengubah keadaan itu semua karena Tuhan. Terima kasih. Engkau yang ditinggikan, kami hanya alat yang Engkau pakai. Dan siapapun yang sedang Engkau percayakan, itu adalah otoritas dan pilihan Tuhan. Mampukan kami menjalaninya dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hari ini. Syukur anggota jemaat yang sembuh. Syukur anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia. Syukur anggota jemaat yang mengalami sukacita karena pertambahan jumlah keluarga. Kiranya syukur kami berkenan bagimu. Dan kami berdoa buat semua jemaatmu yang berduka cita berapa waktu yang lalu, keluarga almarhum Bapak Petrus Rundu Padang yang harus kehilangan orang tua terkasih kami, almarhum Petrus Rundu Padang, dan beberapa waktu yang lalu juga almarhum Nyonya Rerung Alinan telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat. Kuatkan, hiburkan, dan pergumulan-pergumulan yang kami alami lainnya. Mampukan, kuatkan kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Dan juga yang tetap bergumul karena sakit penyakit, ada begitu sangat banyak. Tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu, mohonkan kepadamu. Nyonya Agustina Patongloan, Bapak Daniel Tandiali, Nyonya Yohanes Mogon, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Bapak Diaken Ruben Randa, Ibu Diaken Nyonya Cehadengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Markus Pasak, Saudari Jessica R. Palinggi, Bapak Anton Langke, Nyonya Juwaria Langke, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudara Tristan dan Felin, cucu dari Bapak Joni Doa, Nyonya Gustina Sambara yang berapa waktu yang lalu terjatuh, demikian juga dengan Ibu Ruse, dan yang terbaru Bapak Peter Tena yang terjatuh. Kami tetap doakan mereka, Tuhan menolong mereka. Demikian juga dengan Bapak Wekaranda Bunga, Nyonya Rida Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nyonya Penatua Nyonya Yeti Kupadang, Diaken Wendy Katiku Padang, Ibu Ana, Oma Keti, Ibu mertua dari Bapak Yulianus Tato, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudari Naftari Minna, Nyonya Eva Yanti Lantang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Samuel Tampang, Nyonya P. Rundu Padang, Bapak Penatua Lopnop Lande, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Hermin Barang Ruse, dan juga saudara-saudari kami Ibu Mary Rante Padang. Tuhan sayangi, Tuhan berkati, juga Ibu Nyonya Peter Tena. Tuhan memberkati mereka semua, menyembuhkan mereka semuanya. Kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan perjuangan mereka. Demikian juga dengan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami lakukan hari ini dengan baik.
tugas pelayanan kami sebagai pendeta, penatua, diaken, dan pengurus OIG. Persekutukan kami senantiasa, meskipun juga dalam keadaan pandemi COVID-19. Bersama-sama kami tetap berharap kepadamu dalam situasi sulit ini. Tuhan menguatkan, menjaga, melindungi kami. Dan kami berharap memohon kepada Tuhan, kiranya COVID-19 ini segera berakhir dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi, menolong kami seterusnya dan selama-lamanya. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Shalom.